Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keempat ini, kita masih melanjutkan tentang kebutuhan dasar eliminasi urin pada sub pokok bahasan proses asuhan keperawatan. Sebagaimana yang Anda telah pelajari sebelumnya bahwa proses asuhan keperawatan ini terdiri dari 5 langkah, mulai dari pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, menyusun rencana intervensi, melakukan implementasi, dan evaluasi. Nah, bagaimana gambaran proses asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan kebutuhan dasar eliminasi urin? Secara umum, mari kita lihat. Pada tahap pengkajian, beberapa hal yang harus kita kaji terkait pengkajian fokus pada gangguan pemenuhan kebutuhan dasar eliminasi urin. Yang pertama adalah kaji riwayat pola eliminasi urinnya seperti apa. Baik sebelum sakit maupun setelah sakit. Ya, nanti kita bandingkan, ada tidak perubahan antara sebelum sakit dengan sesudah sakit. Kita bisa melakukan pengkajian dengan menggunakan wawancara atau anamnesa. Beberapa hal yang kita lakukan saat anamnesa diantaranya adalah kita menanyakan tentang adanya insiden inkontinensia. Lalu seberapa sering buang air kecil, kemudian pada saat buang air kecil apakah ada rasa panas, lalu apakah ada rasa urgensi, yaitu tidak dapat menahan keinginan buang air kecil, lalu sering terbangun pada malam hari untuk PAK, apakah ini terjadi, kemudian bagaimana penampilan urin, berubah ataukah tidak antara sebelum sakit dengan sesudah sakit. Kemudian bagaimana kebiasaan jam berkemih, ya ini pertanyaan terkait pola eliminasi. Bagaimana kebiasaan jam berkemih? Lalu apakah kandung kemih terasa benar-benar kosong setelah buang air kecil atau perlu berkemih lagi dalam waktu kurang dari 2 jam? Kemudian tanyakan berapa jumlah asupan cairan dalam 24 jam dan berapa jumlah luaran dalam 24 jam. Kapan terakhir berkemih? Paling tidak 8 jam, kecuali pasien terpasang kateter. Sehingga dengan terpasang kateter itu, perasaan berkemih ini akan terganggu, karena dengan dipasang kateter, maka urin dari vesika urinaria atau kandung kemih akan keluar begitu saja melalui kateter. Jika luaran sedikit dibanding asupannya, maka kita perlu menindaklanjuti nanti dengan pemeriksaan fisik, yaitu melakukan palpasi kandung kemih untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya distensi akibat penumpukan urin di dalam kandung kemih. Kemudian kita juga tanyakan ke pasien bagaimana mobilitasnya, termasuk bagaimana keamanan pasien untuk buang air kecil di kamar mandi, dan bagaimana keamanan pasien ketika buang air kecil di kamar mandi tanpa bantuan. Selain melalui wawancara atau anamnese, pengkajian pada gangguan pemenuhan kebutuhan dasar eliminasi urin dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian dari hasil pemeriksaan spesimen urin atau yang disebut dengan hasil pemeriksaan urinalisis. Di antaranya yang bisa kita kaji dari hasil pemeriksaan urinalisis adalah glikosuria, yaitu adanya glukosa dalam urin. Ini terjadi ketika ada terlalu banyak glukosa dalam darah, misalnya karena pasien mengalami hiperglikemi, contohnya pada pasien DF. Atau ketika ambang ginjal untuk glukosa diturunkan karena alasan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengkaji adanya protein uri atau protein di dalam urin.
Ini terjadi pada saat stres, atau bila ada infeksi, atau setelah berolahraga berat, atau bila ada gangguan pada glomerulus. Kemudian hasil pemeriksaan urinalisis yang bisa kita kaji adalah hematuria, yaitu adanya darah dalam urin. Adanya darah dalam urin atau hematuria ini terjadi karena perdarahan di suatu tempat di sistem kemih. Kemudian piuria. Piuria ini adalah adanya eksudat purulen dalam urin. Ini terjadi bila pasien mengalami infeksi bakteri di ginjal atau di kandung kemih. Dan bakteri ini akan hadir dalam urin dalam jumlah yang besar. Jadi pada piuria ini selain terdapat eksudat purulen, ini juga kita akan terlihat adanya bakteri dalam urin dalam jumlah yang besar. Kemudian pemeriksaan urinalisis yang bisa kita kaji yang berikutnya adalah keton urea, yaitu adanya benda-benda keton dalam urin. Ini terjadi bila pasien dalam keadaan ketoasidosis. Hal ini terjadi biasanya pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol, hingga akhirnya pasien DM ini mengalami ketoasidosis. Dan hasil pemeriksaan urinalisisnya bisa ditemukan adanya keton urea atau keton dalam urin. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi peningkatan jumlah gips dengan adanya bakteri atau protein dan menunjukkan adanya batu pada saluran kemih atau batu pada penyakit ginjal. Lalu hasil yang perlu dikaji dari pemeriksaan urinalisis adanya sel darah merah dalam urin yang lebih besar dari 0 sampai 2 sel per lapang pandang. Ketika menggunakan lapang pandang berdaya tinggi, ini menunjukkan adanya batu, tumor, kelainan glomerulus, sistitis atau radang kandung kemih, atau gangguan perdarahan. Sel darah putih dalam urin ini berarti adanya proses infeksi atau inflamasi di suatu tempat di saluran kemih. Ya, jadi melalui urinalisis itu bisa dilakukan pemeriksaan sel darah putih. Nah, adanya sel darah putih dalam urin sekali lagi ini menunjukkan adanya proses infeksi atau inflamasi di suatu tempat di saluran kemih. Kemudian pemeriksaan urinalisis juga bisa digunakan untuk melihat adanya bilirubin dalam urin. Bilirubin dalam urin apabila terdapat hal tersebut, ini ya, jadi bila terdapat bilirubin dalam urin, maka ini menunjukkan adanya penyakit hati atau mungkin karena adanya obstruksi dari saluran empedu. Oke, kemudian diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, diantaranya adalah kerusakan eliminasi urin, retensi urin, kemudian inkontinensia urin, baik itu urge, stres, relax, overflow, atau fungsional. Ya. Nanti teman-teman saya berharap membuka Triple N atau Triple S untuk melihat definisi dari masing-masing diagnosa ini dan juga melihat batasan karakteristiknya serta faktor yang berhubungan atau etiologinya. Kemudian gangguan body image, lalu risiko infeksi, nyeri, baik itu akut maupun kronik, risiko untuk injuri, misalnya ini ketika ada blokade urin di dalam ginjal, misalnya di ginjal itu ada batu ginjal gitu ya, sehingga bisa memblokade urin. Kemudian defisit perawatan diri dalam hal toileting, kemudian resiko kerusakan integritas kulit, dan defisit pengetahuan atau knowledge deficit. Adapun rencana intervensi, pada prinsipnya untuk rencana intervensi ini tentunya merawat pasien ini kita membantu memenuhi kebutuhan toileting, dan kita seorang perawat itu harus peka terhadap budaya dan norma serta keyakinan di anut. Jadi pada saat kita merawat pasien yang mengalami masalah atau gangguan pada pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, ya maka kita sebagai seorang perawat kita memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan toileting tersebut, maka kita harus peka. Harus peka sekali terhadap budaya dan norma serta keyakinan yang dianut. Contoh ketika nanti
misalnya kita akan melakukan pemasangan kateter. Nah, tentunya di sini seorang perawat perempuan memasang kateter pada laki-laki atau pasien laki-laki ini belum tentu mau, begitu juga sebaliknya. Kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap meatus uretra atau orifisium uretra, juga belum tentu pasiennya mau gitu ya. Ini juga harus menjadi perhatian, kita harus peka ya, peka terhadap budaya dan norma. Jika pasiennya rentan untuk mengalami ISK, maka anjurkan pasien untuk banyak minum bila tidak ada kontraindikasi. Lalu kita perlu melakukan edukasi cara mencegah ISK. Kemudian bila dibutuhkan pemeriksaan spesimen urin, maka beritahu pasien bahwa pasien harus menampung urinnya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan urin. Bila pasien mengalami retensi urin, ya jadi urinnya itu sulit untuk keluar, di awal sudah dijelaskan apa itu retensi urin ya, maka catat setiap kali berkemih dan palpasi kandung kemih untuk melihat kemungkinan adanya distensi kandung kemih akibat penumpukan urin di dalamnya yang sulit untuk dikeluarkan. Jika butuh alat bantu, maka kita bisa dengan meletakkan pispot dan atau urinoir ya di tempat tidur atau di samping tempat tidur. Perencanaan pemulangan atau discharge planning, ya pada saat kita membuat rencana pulang atau discharge planning, kita harus memastikan bahwa pengaturan dibuat sebelum pasien pulang untuk perangkat seperti pegangan di dekat toilet, adanya kursi toilet, ya, kursi dengan wadah yang dimasukkan untuk menampung urin atau feses, atau dudukan toilet yang ditinggikan. Kemudian rencana intervensi yang lain, misalnya tadi adanya retensi urin, itu bisa dilakukan dengan pemasangan kateter. Oke, ini hal yang harus diperhatikan pada saat kita membantu pasien dewasa yang lanjut atau lansia ketika mereka akan buang air kecil. Ya, di mana pasiennya ini mengalami gangguan untuk ambulasi ya, maka kita butuh ruang yang agak luas untuk membantu pasien, misalnya ini mau buang air kecil di komodo. Nah, kita perlu membantu, waktunya juga diperlukan cukup banyak ya, jangan sampai pasiennya sudah kelebet atau kebelet sekali, kemudian baru kita bantu, padahal di sini kita lihat harus melepas pakaian dalamnya, mungkin pasiennya memakai sabuk pengaman atau apa, itu harus diperhatikan juga. Jadi intinya adalah kita harus memperhatikan ruangan harus cukup luas, kemudian harus memperhatikan keamanan pasien, kemudian harus juga memperhatikan kebutuhan eliminasi dalam hal ini, jangan sampai sudah kebelet sekali baru kita bawa untuk buang air kecil. Ya, paling tidak membutuhkan waktu ya untuk menyiapkan pasien, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti membuka pakaian, membantunya untuk ambulasi ke komodo. Nah, itu tentunya butuh waktu ya, sehingga tidak terjadi ngompol terlebih dahulu. Implementasi yang bisa dilakukan adalah membantu toileting, misalnya bantu ke kamar mandi bisa bila pasiennya mobile, gunakan kursi toilet untuk BAB atau BAK seperti tadi ya, komodo. Kemudian pasien dengan kesulitan fleksi panggul atau replacement panggul, maka perlu dudukan yang lebih tinggi dari biasanya supaya panggulnya tidak mengalami kesakitan. Kemudian pada pasien yang tirah baring, kita bisa menggunakan urinal untuk laki-laki, ya, pada perempuan kita bisa menggunakan pispot. Jadi pasien laki-laki kalau kita membantu toileting ketika pasiennya tirah baring, jangan diberikan pispot, nanti mancur kemana-mana, tetapi harus menggunakan urinal. Sebaliknya, pasien perempuan ketika kita membantu untuk toileting, jangan diberikan urinal, nanti nggak masuk, melewer-melewer kemana-mana. Oke, yang berikutnya adalah pemasangan kateter dan perawatan kateter, atau juga bisa menggunakan pemasangan kondom kateter. Kalau kondom kateter ini biasanya karena pasiennya bed rest atau imobil ya, tetapi tidak ada masalah pada sistem perkemihannya. Kalau pemasangan kateter ini biasanya memang ada permasalahan yang memang perlu menggunakan kateter. Nanti pada saat Anda ski lab, Anda akan dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana indikasi daripada pemasangan kateter.
Kemudian memonitor adanya distensi kandung kemih dengan cara melakukan palpasi pada kandung kemih, kemudian memonitor intake dan output, kemudian kita bisa edukasi tentang cara pencegahan ISK, edukasi tentang manfaat minum, dan lain sebagainya. Kemudian tindakan kolaborasi ini juga penting dilakukan pada pasien dengan gangguan eliminasi urin ya. Misalnya adalah pasien mengalami retensi urin, di mana retensi urinnya ini sudah parah, ternyata pasiennya juga retensi tadi karena benigna prostat hipertrofi atau hiperplasi, maka kita perlu melakukan tindakan kolaborasi, yaitu tindakan untuk pembedahan. Oke, ini gambaran P-spot. Jadi sekali lagi, P-spot itu digunakan untuk membantu eliminasi ketika pasiennya bedres pada pasien perempuan. Sedangkan ini adalah gambar urinal. Urinal itu adalah untuk pasien laki-laki gitu ya. Ini contoh pemeriksaan bladder dengan menggunakan scanner ya, scanner bladder. Ini contohnya seperti ini. Oke, ini gambaran kateter, ini pemasangan kateter pada perempuan, jangan salah masuk karena ada 3 lubang di sini. Ada orifisium vagina yang ada di atas, orifisium uretra yang ada di kebalik ya. Orifisium uretra ini yang ada di atas, kemudian orifisium vagina ini yang di tengah, dan lubang yang ketiga adalah anus. Ya, jadi jangan salah. Jangan sampai salah memasukkan ke lubang yang kedua. Ini adalah orifisium vagina. Nanti kalau pasiennya gadis, Anda bisa dituntut ya karena keperawanannya menjadi terluka gitu ya. Kemudian ini kalau kateter pada laki-laki, kita akan memasukkannya adalah ke dalam orifisium uretra yang ada di penis. Kemudian ini adalah berbagai macam jenis kateter, ya. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada saat skill lab tentang pemasangan kateter. Ini gambaran kondom kateter, ya seperti ini kondom kateter. Kondom kateter itu dipakai untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan. Kemudian evaluasi, untuk evaluasi sebagai langkah kelima dalam proses keperawatan, maka pada prinsipnya adalah ketika kita akan melakukan evaluasi, kita harus melihat kembali tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana intervensi. Sebagai contoh, beberapa hal atau pernyataan untuk eliminasi diantaranya adalah tentukan apakah buang air kecilnya normal ataukah tidak. Dalam hal ini ketika pH-nya sudah normal maka tidak ada urgensi, ya, mampu menahan keinginan buang air kecil, tidak ada disuri atau frekuensi atau sering berkemih. Kemudian bagaimana dengan pada pasien dengan pos pemasangan kateter, tentunya perlu dilakukan pemeriksaan urinalisis karena pemasangan kateter bisa menyebabkan infeksi. Kemudian evaluasi intake dan outputnya normal atau tidak, lalu bagaimana evaluasi perineumnya, apakah mengompol atau tidak, evaluasi kulit perineum yang mengompol, ya karena biasanya bisa menyebabkan iritasi ya. Nah, tadi di diagnosa keperawatannya kan ada risiko kerusakan integritas kulit ya. Kerusakan integritas kulit ini terjadi pada pasien yang inkontinensi atau yang mengompol. Sehingga urin yang keluar begitu saja bisa mengiritasi pada kulit perineum atau kulit sekitar daripada apa itu namanya, kalau perempuan ya labia mayornya ya, dan juga perineumnya. Kemudian evaluasi bagaimana inkontinensia urinnya, apakah masih terjadi ataukah tidak. Lalu evaluasi ciri atau karakteristik dari urin ya. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, silahkan nanti dilihat lagi. Kemudian evaluasi pemahaman pasien akan pencegahan ISK, kemudian evaluasi juga pemahaman pasien akan penggunaan kateter yang intermittent ya, yang secara terus-menerus digunakan. Tentunya ini harus diedukasikan. Apa keuntungannya, apa kerugiannya, lalu bagaimana cara perawatannya, lalu bagaimana cara pencegahan akan infeksi dan seterusnya. Baik.
Demikianlah penjelasan saya untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Semoga dapat dipahami ya. Demikian penjelasan saya. Di video keempat ini berarti sudah selesai untuk penjelasan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.